Bab 28. Ketua kelas cantik Fiona. Valen, kamu sangat tidak tahu malu ya. Kalau bukan karena kamu malas bekerja setiap hari. Sia-sia. Lalu berhutang pinjol, apa Odin perlu meminjam uang dari rentenir? Kata Devan kesal. Padahal, kalau memang hanya untuk mahar menikah, Odin pasti tidak akan meminjam uang dari rentenir. Itu karena Devan tahu bahwa Valen sudah meminjam banyak pinjaman online karena pemakaian uang yang berlebihan dan ditagih dengan kejam. Sehingga Odin memutuskan untuk meminjam pinjaman dari rentenir untuk membantu Valen melunasi pinjaman online tersebut. Odin membantu Valen melunasi pinjol mengira Valen akan menikah dengannya. Tapi dia tidak pernah mengira Valen akan segera mengakhiri hubungan dengannya setelah tahu Odin meminjam uang dari rentenir. Pada akhirnya, dia melarikan diri dengan seorang pria kaya. Bisa dibilang kaki Odin dibuat cacat. Itu semua berkat Valen. Aku tidak memintanya untuk meminjam uang. Itu cuma beberapa puluh juta. Kenapa dia harus pinjam uang ke rentenir? Itu jelas menunjukkan bahwa dia tidak mampu cari uang. Tentu saja aku berhak untuk memutuskan hubungan dengannya. Valen sama sekali tidak merasa bersalah. Sebaliknya, dia berkata kejam seperti itu. Valen benar. Itu cuma beberapa puluh juta kan? Odin, biar kubayar untuk Valen. Derian mengeluarkan uang tunai puluhan juta dari dompetnya dan melemparkannya ke Odin. Perasaan melempar uang ke arah orang lain ini sungguh luar biasa. Terutama dia sekarang juga sudah mengambil perempuan Odin. Tahu bahwa Valen dan Odin pernah bersama. Derian masih sedikit kesal. Tapi tadi Valen memberitahunya bahwa dia tidak pernah tidur dengan Odin. Dasar pria bodoh. Setelah jadi anjing penjilat selama bertahun-tahun, bahkan tidak pernah menikmati bibir Valen. Sedangkan malam ini, dia bisa bercinta dengan Valen sesuka hati. Aku tidak peduli dengan uangmu. Odin mengembalikan uangnya. Odin, aku tahu kamu masih punya malu. Tapi apa gunanya punya malu? Kamu harus punya uang dan jadi kaya. Kalau kamu punya uang, kamu tidak perlu mengejar wanita sama sekali. Mereka yang akan datang padamu dan menjilat sepatumu seperti anjing. Seorang wanita yang bahkan tidak bisa kamu dapatkan. Sekarang bisa kudapatkan hanya dengan satu gerakan jariku. Derian berkata dengan bangga sambil memeluk Valen. Meski perkataan Derian membuat para wanita yang hadir, khususnya Valen, merasa sedikit risih. Tapi siapa yang bisa melawan orang kaya? Bagi orang kaya, kentutnya saja bisa menghasilkan uang. Tinju Odin terkepal erat, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Tapi Devan menepuk pundaknya, memberi isyarat agar dia tidak bersikap ceroboh. Segera, dia melirik Derian dan berkata, memangnya kamu kaya? Aku memang tidak berbakat. Tapi aku sudah memulai sebuah perusahaan kecil dan menghasilkan 200 miliar setahun. Kata Derian dengan bangga sambil terus memegangi tubuh Valen. Memangnya 200 miliar itu banyak? Kata Devan. Hehe. Kamu serius tanya 200 miliar itu banyak atau tidak? Setidaknya itu angka yang bahkan tidak pernah bisa kamu impikan. Kata siswa laki-laki bernama Mahfud. Jelas, pria ini ingin menjilat Derian. Melihat ekspresi Devan, Derian menggelengkan kepalanya. Lalu berkata, Devan, kudengar dari Valen bahwa kamu membeli semua pakaian di tokonya kemarin dan menghabiskan beberapa miliar. Itu pasti uang yang diberikan Nikita setelah memutuskan hubungan denganmu kan? Untuk orang sepertimu yang tidak punya uang,
Kamu harusnya beli rumah dan cari wanita biasa untuk jadi istrimu. Daripada menghabiskan semua uang tersebut hanya untuk pura-pura hebat. Ya, Devan, kamu sudah menyumbangkan ginjalmu. Dengan uang yang kamu dapatkan, kamu mungkin bisa cari wanita biasa untuk jadi istrimu. Tapi kalau kamu menghabiskan uangmu seperti itu, mungkin kamu tidak akan punya istri nantinya. Dia sudah mendonorkan ginjalnya. Kenapa juga masih mau cari istri? Mau membiarkan wanita lain jadi janda? Benar juga. Hahaha. Sekelompok orang tertawa keras. Devan, beritahu kami bagaimana rasanya kehilangan satu ginjal. Apakah kamu merasa lemas setiap saat? Panggil ibumu ke sini. Devan bisa membuatnya berteriak sampai puas 3 hari 3 malam. Melihat Devan dihina begitu, Odin akhirnya tidak tahan lagi. Bajingan, Odin, kamu cari mati ya. Suasana seketika jadi tegang. Cukup. Tepat ketika situasi akan segera meledak, ketua kelas, Fiona, berteriak keras. Saat masih jadi murid, Fiona sangat dikenal. Apalagi sekarang dia adalah CEO perusahaan yang cantik. Jelas dia penuh aura mendominasi. Teriakan itu akhirnya mengejutkan semua orang. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Bisakah kita hanya menikmati waktu yang ada dengan baik? Fiona melirik semua orang dan berkata dengan lantang. Setuju dengan ketua kelas. Ayo makan. Derian segera menggema. Ngomong-ngomong, tujuan menyerang Devan dan Odin sudah tercapai. Lagi pula dia masih memikirkan apa yang akan dilakukannya dengan Fiona. Tidak baik membuat masalah jadi terlalu besar. Saat ini, telepon Fiona berdering. Melihat nama penelepon, ekspresi panik terlihat di mata Fiona. Oke, kalian makan dulu. Aku akan menjawab telepon dulu. Fiona bangkit dan pergi. Setelah Fiona pergi, para siswa laki-laki mulai membicarakannya lagi dengan penuh semangat. Ketua kelas kita benar-benar semakin cantik, terutama bentuk tubuhnya. Saat masih sekolah belum terlalu terlihat, tapi sekarang sudah berkembang dengan sangat luar biasa. Itu benar. Dia sekarang sudah membuka perusahaan besar. Semakin aku melihatnya, dia semakin menawan. Seorang wanita cantik seperti ketua kelas. Mungkin hanya Derian yang layak untuk mendapatkannya. Saat semua orang memuji Fiona, mereka tidak lupa menjilat Derian. Hal ini membuat Valen sedikit tidak nyaman. Tapi dia juga tahu bahwa dirinya tidak bisa dibandingkan dengan Fiona. Terus terang saja, dia sekarang cuma seperti anjing peliharaan Derian. Namun, bahkan menjadi anjing peliharaan Derian lebih baik daripada jadi orang miskin seperti Odin. Aku akan keluar sebentar. Devan melihat kepergian Fiona dan berkata kepada Odin. Semua orang sepertinya tahu apa yang ingin dilakukan Devan. Segera berkata, Devan, apakah kamu ingin informasi kontak ketua kelas? Kusarankan agar kamu tidak melakukannya. Bukan hanya karena kamu itu cuma orang miskin. Bahkan kalau kamu bukan orang miskin, ginjalmu sudah hilang satu. Mana mungkin ketua kelas mau dengan orang cacat sepertimu? Kata-kata semua orang sangat kejam. Tapi Devan langsung meninggalkan ruangan itu seolah-olah dia tidak mendengarnya. Selama 3 tahun berlatih di gunung, kondisi mental pikirannya sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Fiona meninggalkan ruangan pribadi dan menjawab telepon setelah sampai di sudut. Bang Gerda, bisakah kamu memberiku beberapa hari lagi? Dalam beberapa hari, aku pasti akan mengembalikan uang itu padamu, kata Fiona dengan nada datar ke telepon. Beri waktu lagi.
Sudah berapa kali aku dengar alasanmu ini? Fiona, aku tidak mau banyak basa-basi lagi denganmu. Katakan di mana kamu sekarang. Aku akan menjemputmu sekarang. Saat kamu meminjam uang, kamu pakai tubuhmu sebagai jaminan. Sekarang kamu sudah tidak mampu bayar hutangnya. Kalau kamu biarkan aku tidur denganmu selama setahun, hutangnya akan kulupakan. Kata-kata Bang Gerda membuat tubuh ramping Fiona gemetar. Alasan dia berani menandatangani perjanjian ini karena dia cukup percaya diri untuk mengembalikan uang dalam waktu yang ditentukan. Tapi di luar dugaan, rekan kerjanya mengambil uang tersebut dan kabur. Meski dia tetap menjalankan perusahaan, uang Bang Gerda masih belum cukup saat ini. Bang Gerda, Fiona ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tapi sayangnya, pihak lain sudah menutup telepon. Bersambung. Bab 29. Krisis Fiona Kallen. Ketua kelas. Fiona baru saja menutup telepon ketika suara Devan tiba-tiba terdengar di belakangnya. Devan, kamu, kapan kamu datang? Fiona dikejutkan oleh Devan. Wajahnya yang cantik terlihat sedikit bingung. Aku barusan datang kok. Kamu tidak dengar apa-apa, kan? Fiona melihat Devan dengan gugup. Sebagai ketua kelas, dia selalu jadi yang terbaik. Meskipun dia sedang dalam masalah sekarang, dia tidak ingin teman lamanya tahu. Terutama Devan yang disukainya. Alasan kenapa Fiona menyukai Devan tidaklah rumit. Wanita akan luluh kalau terus dikejar. Saat itu, Devan dan Odin mengantar Fiona pulang setiap hari. Awalnya, Fiona sedikit jijik. Tapi lama-kelamaan dia jadi terbiasa. Kalau tidak ada Devan dan Odin yang mengantarnya, dia akan merasa tidak nyaman. Soal kenapa lebih suka Devan ketimbang Odin, bisa dibilang hanya soal selera. Odin tumbuh sangat cepat. Saat itu tingginya sudah lebih dari 1,7 meter. Dia juga sangat gemuk. Dia bukan selera Fiona. Tapi Devan berbeda. Dia tidak hanya memiliki proporsi tubuh yang bagus, tapi dia juga cukup tampan. Meskipun Fiona tidak tahu, itu tidak disebut suka. Waktu sudah berubah. Dari luar dia terlihat cantik seperti biasa. Tapi sebenarnya dia juga sedang mengalami kesulitan. Saat itu, untuk mengembangkan perusahaan, dia mengambil pinjaman dari rentenir. Berdasarkan kondisi operasi perusahaan, jelas sepenuhnya bisa membayar kembali. Tapi setelah sebagian besar arus kas perusahaan diambil oleh rekan kerjanya, sangat sulit untuk membayar kembali pinjaman dari Bang Gerda. Untuk pinjaman ini, Fiona menggunakan tubuhnya sebagai jaminan. Artinya, kalau Fiona masih belum bisa bayar hutangnya, dia harus jadi wanita Bang Gerda selama setahun. Devan melihat sifat keras kepala Fiona, menggelengkan kepalanya, berkata, "Aku tidak dengar apa-apa kok." Setelah dengar kata-kata Devan, Fiona akhirnya terlihat sedikit lega. Tidak peduli betapa memalukannya kondisimu saat ini, kamu tidak boleh kehilangan harga dirimu di depan teman lama. Ketua kelas, kalau kamu ada masalah, kamu bisa beritahu aku. Pasti aku akan membantu. Meskipun Fiona tidak menyalakan speaker saat menelepon barusan, pendengaran Devan sangatlah baik. Dia masih dengar isi panggilan telepon tadi. Aku seorang CEO ternama. Kenapa aku butuh bantuanmu? Ayo lanjut makan. Fiona memaksakan senyumnya. Devan tidak banyak bicara. Mengikuti Fiona kembali ke ruangan pribadi. Setelah kembali ke ruangan pribadi,
Fiona merasa terganggu mendengar pujian dari teman sekelasnya. Fiona hanya bisa diam. Kalau tahu situasinya akan jadi seperti ini, harusnya dia tidak memberanikan diri untuk ambil pinjaman dari rentenir. Lebih baik jadi orang biasa saja. Sekarang, meskipun dia sangat ingin menangis, dia tidak berani menangis. Jelas dia merasa sangat sedih, tapi masih tetap berpura-pura tersenyum. Akhirnya bisa bertahan sampai akhir acara. Namun, saat semua orang akan pergi, pintu ruangan itu ditendang dengan paksa. Kemudian, lebih dari selusin orang masuk. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan tato naga di lehernya. Saat melihat orang itu datang, wajah Fiona langsung terlihat pucat. Tanpa diduga, Bang Gerda menemukannya secepat ini. Fiona, akhirnya aku menemukanmu. Bang Gerda terlihat bersemangat. Siapa kamu? Siapa yang memberikanmu izin untuk masuk? Mahfud berteriak keras karena belum paham situasinya. Alhasil, Bang Gerda langsung menamparkan wajahnya dan menjatuhkannya ke lantai. Aku datang untuk meminta uang dari Fiona. Entah kalian akan membantunya membayar kembali uangnya, atau tutup mulut. Kalau tidak, pisauku tidak akan pandang bulu untuk membunuh kalian. Bang Gerda langsung menancapkan pisau tajam di atas meja. Bang Gerda, hari ini adalah acara reuni teman sekelasku. Untuk urusan kita, mari kita bicarakan itu nanti. Oke, Fiona memohon. Fiona, kita sudah sepakat di awal bahwa kalau kamu tidak bisa bayar kembali hutangmu, kamu akan tinggal bersamaku selama setahun. Jangan bilang kalau aku tidak memberimu keringan. Aku sudah memberimu tenggang waktu 3 bulan. Bang Gerda berkata dengan dingin. Kata-kata Bang Gerda membuat Fiona malu. Cara orang lain memandang Fiona juga langsung berubah. Kupikir memang sudah sukses besar. Ternyata pinjam uang dari rentenir. Iya, dia cukup ahli berpura-pura. Beberapa orang mulai berbisik. Setidaknya dia ini ketua kelas kita. Bagaimana kalau kita membantunya? Seorang teman sekelas wanita yang memiliki hubungan baik dengan Fiona berkata, Ketua kelas, berapa banyak hutangmu padanya? Dengan pokok dan bunga. 20 miliar. Kata Bang Gerda dengan sebatang rokok di mulutnya. 20 miliar. Jelas itu bukan jumlah yang kecil. Bahkan untuk Derian, tidak mudah untuk mendapatkannya. Dia membual bahwa perusahaannya bisa memperoleh 200 miliar setahun. Tetapi sebenarnya itu cuma keuntungan kotor. Keuntungan bersihnya mungkin hanya 40-60 miliar. 20 miliar. Hampir sama dengan keuntungan pertamanya di tahun ini. Setelah mendengar angka 20 miliar, semua orang terdiam. Kamu mungkin hanya bisa pinjam dari Derian. Takutnya hanya dia saat ini yang punya uang sebanyak itu. Teman sekelas perempuan itu bicara. Kalau Fiona tidak berhutang banyak, semua orang masih bisa mengumpulkan uang bersama. Tapi itu 20 miliar. Hanya Derian yang bisa membantunya. Derian mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia berkomentar, jujur saja. 20 miliar. Aku bisa saja membantumu. Tapi itu bukan uang yang sedikit. Ketua kelas, aku bisa membantumu membayar kembali hutang tersebut. Tetapi aku tidak bisa membantu dengan percuma. Derian, kalau kamu membantuku, aku bisa memberimu 10% bunga. Kata Fiona segera. Derian menggelengkan kepalanya, aku tidak perlu bunga. Terus kamu mau apa? Saham di perusahaan. Aku juga bisa memberikannya padamu. Aku juga tidak mau saham.
Lalu apa sebenarnya yang kamu mau? Aku ingin kamu jadi pacarku. Derian menunjukkan niat sebenarnya. Bagaimanapun, itu 20 miliar. Derian adalah seorang pengusaha. Kalau dia tidak dapat keuntungan yang cukup, tentu saja dia tidak mau. Dia tidak akan mau melakukan bisnis kalau hanya dapat rugi. Kata-kata Derian langsung menghancurkan harapan Fiona yang baru saja tersulut. Apa bedanya jadi pacar Derian dan jadi pacar Bang Gerda? Kalau memang harus memilih salah satu dari keduanya, lebih baik pilih Bang Gerda. Bagaimanapun, dia tidak ada hubungannya dengan Bang Gerda. Tapi Derian adalah teman sekelasnya. Kalau dia harus terus bersama Derian, jelas dirinya akan merasa terhina. Kak Derian, bukankah kamu sudah memintaku untuk jadi pacarmu? Pada saat ini, Valen akhirnya bicara. Valen, apa kamu tidak tahu seperti apa dirimu sekarang ini? Kamu cuma wanita murahan. Bagaimana mungkin bisa jadi wanitaku? Tentu saja aku cuma main-main denganmu, kata Derian tanpa menyembunyikan apapun. Meskipun kalimat ini terdengar sangat menyinggung bagi Derian, semua orang di sini tidak lebih dari sekelompok teman sekelas yang miskin. Dia tidak peduli kalau harus menyinggung perasaan banyak orang. Di ruangan ini, Fiona adalah satu-satunya yang bisa menarik perhatiannya. Valen gemetar karena marah, tapi dia tidak berani berkomentar. Lagi pula, dia tidak mampu menyinggung Derian. Bagaimana, ketua kelas? Kamu setuju saja. Bagaimanapun kamu dan Derian masih muda dan menjanjikan. Apalagi kalian berdua juga terlihat tampan dan cantik. Jelas sangat serasi. Seseorang membujuk Fiona. Apakah kalian sudah selesai diskusi? Kalau belum, aku akan segera membawanya, kata Bang Gerda sambil mengeluarkan asap rokok dari mulutnya. Bersambung.